Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Muksid Haitami. Yang baru bergabung silahkan subscribe channel ini, jangan ragu-ragu. Insyaallah bermanfaat karena channel ini akan membahas selalu seputar umroh, haji, dan juga seputar tour leader. Baik, kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang manasik umroh. Walaupun kita setengah berada di musim pandemi, artinya umroh di new normal, akan tetapi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu calon jemaah umroh yang akan berangkat ke Tanah Suci, walaupun di musim umroh new normal ini. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa sekitar 5 grup, 5 gelombang dari jemaah umroh Indonesia sudah berangkat ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu calon jemaah umroh, terutama bagi yang baru pertama kali melaksanakan ibadah umroh. Baik, jika ada yang ingin template-nya atau materi ini, nanti boleh komen di kolom komentar ya. Sertakan emailnya, nanti akan saya kirim via email. Oke, yang pertama definisi umroh. Nah, secara makna bahasa kata umroh berarti az-ziarah, yaitu berkunjung atau mendatangi suatu tempat atau seseorang. Sedangkan menurut istilah at-tawafu bil baiti was-sa'yi baina Shafa wal Marwah bi ihramin. Jadi kalau saya bilang saya mau umroh ke Kerawang, itu sudah umroh. Ya, karena secara bahasa, secara lughawi artinya berziarah, mengunjungi. Tetapi setelah makna terminologi secara istilah adalah tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwah dengan berihram. Ya. Selanjutnya, manfaat umroh. Umroh yang satu dengan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Yang kedua adalah menghilangkan fakir dan menghapus dosa. Kalau kita lihat orang Indonesia terutama, banyak banget orang yang melakukan ibadah umroh tiap tahun. Ya, kita husnuzon sama mereka, barangkali mereka ingin ya dosanya dihapuskan, lalu doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk umroh. Makanya jangan heran ketika orang beribadah umroh mengeluarkan banyak uang ya, puluhan juta, tetapi kemudian hartanya makin bertambah. Itulah mungkin keyakinan mereka sehingga mereka terus kemudian melakukan ibadah umroh. Yang keempat adalah menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarat umroh. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Kalau orang sudah Islam, sudah baligh, sudah berakal, sudah merdeka tapi tidak mampu, maka tidak wajib untuk melakukan umroh. Tapi kalau semua syarat ini sudah terpenuhi, seyogianya bisa melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini adalah rukun umroh. Tadi syarat, yang sekarang adalah rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Seperti rukun sholat, misalnya takbiratul ihram gitu ya, Allahu Akbar, itu harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan takbiratul ihram sebagai bagian dari rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Ingat ya, tidak sah. Pun begitu dengan rukun umroh. Pertama adalah apa? Berniat dengan ihram. Artinya yang pertama niat umroh. Niat umroh berbeda dengan niat yang lain. Niat umroh itu harus di tempat yang telah ditentukan. Maksudnya gimana? Kalau orang dari Madinah gitu ya, atau penduduk Madinah, atau kita yang dari Indonesia landingnya ke Madinah dulu, kemudian 3 hari di Madinah, baru kita melakukan mikot di Masjid Bir Ali namanya. Jadi kalau orang dari Madinah, mikotnya di Masjid Bir Ali. Nah, itu harus di Masjid Bir Ali, nggak boleh di masjid yang lain. Kalau misalkan di masjid yang lain, ya nanti ada penjelasannya. Yang kedua adalah tawaf. Setelah niat, ya dari Masjid Bir Ali, jalan lagi kita ke Mekah sekitar 6 jam pakai bis. Sampai di Mekah kita masuk hotel. Setelah di hotel kita menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Ya. Yang selanjutnya adalah sa'i, 7 balikan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ingat ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu dihitung 1. Kemudian dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dihitung 2.
ada jamaah dulu yang beranggapan ya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Safa lagi baru dihitung satu. Nah, kalau begitu berarti kalau dia melakukan sa'i itu bukan 7 balikan tapi 14 ya, 14 balik. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Makanya perlu ilmu untuk melakukan ibadah umroh dengan manasik. Yang keempat adalah tahallul. Setelah niat, tawaf, sa'i, kemudian tahallul ya. Artinya apa? Menggunting rambut sebagai tanda kita sudah melakukan ibadah umroh. Lalu yang kelima adalah tertib, artinya mendahulukan sesuatu yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang diakhirkan. Ya artinya kalau niat di pertama ya harus niat yang kita lakukan. Tidak boleh misalnya tawaf dulu baru niat, itu nggak boleh, namanya tertib. Selanjutnya adalah wajib umroh. Nah, tadi ada syarat, ada rukun, ada wajib. Ya, wajib adalah hal-hal yang mesti dilaksanakan oleh jamaah umroh. Apabila ditinggalkan maka ibadah umroh tersebut masih sah, tetapi dikenakan dam. Pengabaian terhadap perkara-perkara wajib umroh dengan sengaja adalah berdosa dan dikenakan dam atau denda. Jika ditinggalkan dalam keadaan tidak sengaja, hukumnya tidak berdosa tetapi masih dikenakan dam. Berikut adalah hal-hal wajib umroh. Pertama, berniat umroh di mikot yang ditetapkan ataupun sebelumnya. Nah, kita dari Madinah, mikotnya di Masjid Bir Ali. Misalnya ada yang mikot ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, itu di masjid yang lain, misalnya di Masjid Bir Utsman misalnya. Nah, itu umrohnya tetap berjalan, tetap sah, tetapi dia harus membayar dam atau denda. Kemudian menjaga larangan ihram. Nah, ketika kita sudah niat umroh, misalnya kita sudah melafazkan niat nawaitul umroh, umroh tawa ahram tu bihalillahi ta'ala, maka berlakulah di situ larangan-larangan. Oh, umroh, ihram, artinya nggak boleh pakai wewangian, baik di badan mau di pakaian, nggak boleh gunting kuku, nggak boleh gunting rambut, nggak boleh cabut-cabut bulu badan, nggak boleh deket-deket suami istri, nggak boleh membunuh binatang yang tidak menyakiti, tidak boleh mencabut tumbuhan, ya, tidak boleh berbantah-bantahan, marah, berantem dan lain sebagainya, itu dilarang ketika kita sudah mengucapkan niat sampai kita selesai tahallul. Ya, kalau itu dilakukan misalnya pada saat kita mau tawaf, ya biasanya ini ada yang berbantah-bantahan, misalnya ada yang kesel gitu ya, berantem. Nah itu bisa kena dam ya atau denda. Oke. Selanjutnya ihram dan hal-hal yang dilakukan sebelumnya. Jadi misalnya kita sudah di Madinah 3 hari, baru kemudian kita akan melakukan ibadah umroh ke Mekah dan sebelumnya kita ngambil mikot di Masjid Bir Ali. Nah, sebelum ke Masjid Bir Ali di Madinah, di hotel berarti kita disunahkan mandi besar. Kemudian membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak dan bulu lainnya. Memakai wangian baik di badan maupun di pakaian. Ya. Kemudian beberapa tempat mikot, ini mikot Yalamlam di Jeddah ya, mikot Bir Ali, nah ini yang di Madinah ya, dari jaraknya dari Madinah itu nggak jauh, sekitar 20 menit naik bis, dan lalu setelah itu kita jalan lagi ke Mekah. Kemudian Masjid Tan'im atau Masjid Siti Aisyah ini mikot ketika kita berada di Mekah. Kemudian Masjid Jironah, tempat mikot di Mekah, kemudian Hudaybiyah. Jadi ada 3 tempat mikot di Mekah, Tan'im, Hudaybiyah, Jironah. Tapi yang disunahkan oleh Nabi, yang Nabi menganjurkan adalah di Ji'ronah ya. Oke, barangkali itu saja video yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat. Untuk update video-video selanjutnya seputar manasik ya, lebih detail lagi, kita bahas lagi ya. Silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan ketika saya update video seputar umroh, manasik, Mekah dan Madinah dan lain sebagainya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.